Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita di subuh ini bisa dapat bersama-sama lagi untuk kita beribadah. Untuk itu, dalam persiapan, marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Sebagai nats pembimbing, Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada di hari Minggu yang mulia ini. Kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah. Jemaat Gemim Karisma Buka. Baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, tetapi juga kami yang ada di rumah gereja. Dan di hari Minggu yang mulia ini, dalam persekutuan umat yang percaya, kami boleh ada di Minggu Sengsara yang pertama, memperingati penderitaan dan kematian Yesus yang menyelamatkan bagi umat manusia. Tuhan kiranya layakkan dan kuduskan kami ada dalam persekutuan ini, sambil kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, yang tak mampu menjawab keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang tak siap menderita untuk mengikut Tuhan di jalan sengsara. Karena kami lebih menginginkan kesenangan dan menyenangkan diri kami sendiri. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Kami yang tak mampu menyatakan kesaksian iman kami. Dan kami tak mampu untuk menunjukkannya itu dalam kehidupan banyak orang. Ada begitu banyak kegagalan dan kealpaan kami, pemberontakan kami dan sungut-sungut kami kepadamu ya Tuhan. Engkau mengetahui dan Engkau tahu persis siapa kami di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Baharuilah kehidupan kami dan ubahkanlah kami menurut kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Yoel 2 ayat 13 berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Arti kabul
ajakan untuk mengikut Yesus Kristus di jalan sengsara. Markus 8 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang 38. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Merenungkan firman-Mu dan melakukannya adalah kerinduan kami dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dari firman-Mu kami terus belajar, memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki sebagai umat yang diselamatkan, mengikut Tuhan di jalan sengsara. Kami menyangkal diri dan pikul salib. Biarlah kami semua dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya di sepanjang hidup ini. Baru firman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab di mana bacaan minggu ini diambil dari 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga mendengarkannya dari tempat kediaman-Mu dari sorga, dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan mengampuni. Terpujilah Kristus. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, doa atau berdoa selalu dipahami dalam konteks hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diyakininya, di mana manusia merasakan hubungan itu dalam kegiatan doa atau berdoa. Saat seorang berdoa, maka pada saat itu ia merasakan hubungan dengan Tuhan, bahkan berada bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, apapun bisa disampaikan langsung kepada Tuhan. Pembacaan kita menjelaskan doa yang pernah dinaikkan oleh Raja Salomo setelah menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Salomo memulainya dengan menyanjung kekudusan dan kesetiaan Allah. Kemudian Salomo memuji Allah atas keberhasilan pembangunan Bait Allah dan mengagungkannya betapa besar kuasa Allah. Ayat 18 mengatakan, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Sesudah itu Salomo memohon Allah menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Israel dan mengampuni mereka saat mereka mengakui dosa mereka. Segera setelah Salomo selesai berdoa, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kita dapat baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang pertama. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari doa Salomo ini kita belajar bahwa doa atau berdoa pada umumnya cenderung berisi permohonan, permintaan kepada Tuhan tentang apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang berdoa. Yang namanya permintaan, pasti doa itu menjadi daftar permintaan kepada Tuhan agar dipenuhi. Mulai dari kebutuhan yang sederhana sampai kebutuhan yang besar. Bahkan permohonan pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuatnya untuk dihapuskan. Permintaan dan daftar permohonan itu tentu saja bisa dipahami dan dimengerti, karena manusia meyakini bahwa Tuhan yang diyakini dan disembah itu adalah seorang Bapa yang baik, yang akan memperhatikan dan memenuhi permohonan anak-anaknya. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ditegaskan pula dalam kitab Markus pasal 11 ayat 23b, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kuncinya adalah iman atau percaya. Selain iman, unsur lain yang tak kalah penting dalam doa adalah pengharapan. Ini berbicara tentang ketekunan dan kesabaran kita dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal 5 ayatnya yang keempat. Iman dan pengharapan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, sedangkan pengharapan berarti menantikan jawaban dan pertolongan dari Tuhan dengan tekun dan sabar. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk terus-menerus berdoa siang dan malam sampai doa kita beroleh jawaban dari Tuhan. Banyak dari kita yang doanya tidak beroleh jawaban dari Tuhan karena kita tidak lagi bertekun saat berdoa.
Kita mudah kecewa, kita mudah putus asa, dan kita marah kepada Tuhan. Pemazmur menegaskan, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan umat-Nya. Lain halnya jika kita menaruh pengharapan kepada manusia yang banyak kali mengecewakan. Karena itu, berdoalah dengan iman dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nantikanlah Tuhan sampai Ia bertindak. Pertolongannya tak pernah terlambat karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita bisa belajar dari seorang janda yang tak mengenal lelah datang kepada hakim yang lalim sampai ia beroleh jawaban. Kita dapat baca itu dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu mengenal kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi, janganlah pernah berhenti, apalagi menjadi lelah untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang baik dan indah bersama dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Doa menjaga hubungannya dengan Tuhan tetap terjaga dan tetap terpelihara. Dengan berdoa kita dapat menyampaikan semua persoalan kita, pergumulan kita, penderitaan kita, sukacita kita, dan syukur kita. Persoalan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, setiap kita tentu punya cara masing-masing. Doa harus dijaga dan dirawat sepanjang hidup kita, sepanjang tarikan nafas kita selagi masih hidup. Karena hanya ketika kita masih hiduplah kita bisa berdoa kepada Tuhan agar kita tetap hidup. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah ada di minggu sengsara yang pertama ini. Kita tentu tidak hanya akan memperingati minggu-minggu sengsara ini, tetapi doa kita akan mengubahkan kehidupan kita, bertekun dalam doa, dan terus saling mendoakan. Kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kita terus berdoa, karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Dalam Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 368, pada kaki salibmu.
jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri pada pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dari tidur dari malam hingga pagi ini. Kami semua dalam keadaan sehat dan boleh ada di rumah-Mu yang kudus, memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Bahkan pada saat ini kami telah memberikan persembahan yang Tuhan beri dari hasil kerja dan usaha kami. Itu semua hanya karena berkat-Mu, semata kasih anugerah-Mu yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami masing-masing. Mari Engkau berkati persembahan ini Bapa, agar berguna untuk pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha. Berkati kami semua yang telah memberikan persembahan kami, berkati usaha pekerjaan kami, bahkan terlebih dalam hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, dan biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa. Doa ini hanya kami bawa dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita masuk pada warta jemaat. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih untuk kadim kita di subuh ini. Yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Pandapaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk seluruh perangkat pelayanan yang bertugas di subuh ini. Di kesempatan ini akan dibacakan daftar untuk pengumuman sebagai berikut. Hari ini tanggal Rabu 10 Februari tahun 2021 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Kamis 25 Februari 2021 jam 12 WITA tempat Gemim Sebaut Kairagi II bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Jordi Frian Hari Subekti SH, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan PPNPN, tempat kediaman Kelurahan Buha, lingkungan 4. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Edi Subekti, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Buha, lingkungan 4. Dan Devira Silce Tamsil, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan MRT, tempat kediaman Kelurahan Buha, lingkungan 4. Dan Carini Natasha Paula
Masinambo SE, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Kairagi 2, lingkungan 8, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Oscar Masinambo, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kelahiran Kelurahan Kairagi 2, lingkungan 8. Dan Yeni Yohana Sumakul SE, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kairagi 2, lingkungan 8. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sudah bertanda Ulysses Devi Ochlers SH. Kemudian untuk ibadah Minggu tanggal 28 Februari untuk subuh pukul 6 yang bertugas PKB dan jemaat kolom 1, sedangkan untuk ibadah pagi pukul 9 yang bertugas wanita kaum ibu dan kolom 2. Demikian warta. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami baca dan renungkan akan terus menguasai kehidupan kami di perjalanan kehidupan ini. Teristimewa ketika kami ada di minggu-minggu sengsara ini. Kami melakukannya, kami bertindak nyata, kami mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan kami bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Dalam kesaksian iman kami, mengikut Tuhan di jalan sengsara. Itulah doa kami, itulah harapan kami, itulah permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga kehidupan ini berkenan, yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Yakin dan percaya Tuhan selalu memberi jawaban atas setiap doa-doa kami. Dalam ketekunan dan kesabaran kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Bersekutu kami di rumah-Mu yang kudus ini, tetapi juga kami yang ada di rumah kami masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan selalu berkarya menyatakan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai kolom 17. Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami merasakan dan menikmati betapa hebat dan ajaibnya Engkau Tuhan, yang akan terus menopang kehidupan ini, baik dalam tugas dan kerja kami, dalam harapan dan kerinduan kami, tapi juga masa depan kami. Selalu yakin dan selalu percaya Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan ini. Tuhan yang memberkati kerja pelayanan Jemaat Gemim Karisma Buha. Tuhan memberkati badan pekerja. Tuhan memberkati Komisi Bibra, Komisi Kerja, BPPJ, Fungsional Lansia, Penasehat Jemaat, Panji Yosua, tim multimedia, pegawai gereja, kostor,
seluruh pelayan khusus Penatua dan Syammas, kami bergandengan tangan dalam kerja pelayanan kami, dan kami selalu rindu untuk mengerjakannya, melakukan yang terbaik nama Tuhan yang kami muliakan. Tuhan juga memberkati setiap program-program pelayanan kami, sehingga lewat program-program pelayanan kami terus membangun persekutuan iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan untuk memberitakan dan menyaksikan kehidupan gereja Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, memberkati Sulawesi Utara, memberkati kota Manado, sehingga lewat pemerintah kami dengan hikmat yang dari Tuhan, menjadikan bangsa dan negara kami, menjadikan Sulawesi Utara dan kota Manado menikmati dan merasakan kesejahteraan dan keamanan, menjauhkan kami dari tindakan-tindakan anarkis bahkan teroris. Kami yakin dan kami percaya Tuhan yang memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, dalam semua upaya dan usaha, baik pemerintah maupun gereja, bahkan seluruh masyarakat, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan menolong kami untuk taat dan patuh pada protokol kesehatan. Tuhan memulihkan dan Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang dalam pemulihan, diberkati oleh Tuhan, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua keluarga Rumengan Hasani, Bapak Yosis Parauba, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Bapak John Polar, orang tua keluarga Kaulusan Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Syammas, Bapak Hermanus Kindangen, Bapak Romnus Yakobs, Bapak Revein Londo, Ibu Neti Sundana Karwur, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Saudara Adelaide Runtu, Stefan Lumi, Ibu Intan Langkai Eksan, Ibu Dince Pusung, Bapak Daud Iring, Bapak Ian Rumambi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Bapak Oswin Kolowai, Bapak Yehezkiel Kolowai, Oma Beatrix Papenta, Angeli Tempo Buka, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Sariowan, Bapak Vence Watania, Ibu Sulca W.O. Tenda, orang tua keluarga Worotikan Sumarau, Bapak Hengki Manugan, Bapak John Yohanes, Bapak Pendeta Teddy Tiwang, Bapak Presley Kanuna, Ibu Dewi Eleanor Palungan, adik Nathanael Kanuna, adik Audrey Leticia Kanuna, adik Saul Fait Kanuna, dan Mbak Saro dalam persekutuan keluarga Kanuna Palungan, anak dari keluarga Palungan Palinsungan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Pertolongan dari Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk setiap penderitaan sakit yang kami alami dan kami rasakan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, bahkan semua upaya yang dilakukan. Biarlah berkat Tuhan, kuat sehat yang baru, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam duka cita keluarga besar Riang Kamang Tamusa atas meninggalnya suami ayah opa terkasih almarhum Bapak Novensius Riang Kamang. Tuhan yang menggantikan duka cita keluarga menjadi sukacita iman, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga besar Riang Kamang Tamusa.
Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kelemahan dan keterbatasan fisik mereka, Tuhan memberkati, menikmati masa tua, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami pribadi dan keluarga, yang boleh memberikan sampul syukur. Sampul syukur lainnya keluarga Manugan Ong, keluarga Langki Eksan, NN Glory Tindangen, Vera Masi, Ibu Dinja Pusung. Sampul perpuluhan AFW, NN, Gulf, Trif, Graciela, Tampi, dan sampul HUT pribadi Ibu Penatua Vince Karu, Gracio Salindeho, Alexandrin Pangemanan, Feikel Wewengkang, Bapak Penatua Fani Londa, Firali Yakob, Ibu Liusanda Ipu, Henry Liusanda, Ibu Magdalena Wance Ong, Juan Tawaang, Mailan Tawaang, dan sampul HUT pernikahan keluarga Lengke Kapero, keluarga Petrus Pamodei, dan keluarga Syamas Raung Lomboan. Tuhan memberkati setiap syukur dan sukacita lewat sampul-sampul syukur ini, diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga sukacita selalu dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan berkat umur panjang, berkat kesehatan, kekuatan, menjadi berkat hidup bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan kami di pagi hari ini bersama dengan kolom 16 pelayan khusus Bapak Penatua Jeffrey Ponto dan Ibu Syama Susye Tanggal Bawias, bahkan seluruh anggota jemaat kolom 16 dan kolom 3 yang sudah boleh mengambil bagian bersama prokantor, kantoria, pemain musik, operator LCD, tim multimedia Panji Yosua, pegawai gereja Kostor, kami yang boleh bertugas. Tuhan memberkati setiap kerja pelayanan kami, menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam segenap aktivitas kami, baik tugas dan kerja bahkan pelayanan kami, Tuhan memberkati. Setiap pelaksanaan persekutuan yang beribadah di sepanjang minggu yang berjalan ini diberkati oleh Tuhan, dan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami yang bersyukur dan yang bermohon hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dijemput berdiri dalam pujian Ya Tuhan Tolong Aku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Selamat kita memperingati Minggu-Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersaat teduh.